Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan Allah kita bertemu kembali untuk penampilan ini Jumat untuk pendidikan Jumat sebelum kita ke dalam sesi itu yang teristimewa untuk penampilan individu Jumat di sini kita ada tahapan penilaian daripada penampilan individu ya, untuk itu terhadap diberikan sebelum kita ikuti kita ingin sabar Pak Jo, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Selama sebulan kita tidak bertemu ya, dan berikutnya kita di ini oleh rekan sejawat daripada ibu kita Alif ya. Ini merupakan salah satu rekan sejawat atau dulu juga mengajar di sekolah di tempat Pak Yusuf dulu. Hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Alif yang sudah ikut membantu proses pendidikan daripada ibu kita. Oke, terutama sekali dalam hal untuk proses coaching. Jadi sedikit sendiri dalam bab ini kita akan melihat bagaimana keterampilan daripada individu dalam menghadapi terhadap rekan hidup. Di mana sebelumnya Pak Jo sudah melakukan ya, melakukan terpadu, kemudian sudah terpadu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penetapan pasal yang sudah masuk ke tahap ketiga. Baik, untuk dan waktu kepada Bapak Jo kami persilakan kita diskusi kepada rekan sejawat untuk melakukan supervisi supervisi akademik. Baik, kepada Bapak Jo. Pak Daniel atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dulu. Saya adalah Jessica, divisi angkatan 7 berasal dari Kabupaten Aceh, tepatnya di Pulau Aceh. Dan ini Bapak Abdul Talib, rekan sejawat saya, beliau mengajar pelajaran UKM, dan di depan saya Bapak Darwis, beliau adalah pengajar praktik saya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya dengan Pak Darwis sudah melewati 2 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan kedua observasi di kelas ataupun digunakan dengan metode seperti ini. Pada ini lanjut yang ketiga pasca observasi. Tapi pasca observasi ini masih dengan apa yang sudah diperoleh waktu pengajaran di kelas kemarin. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, bagaimana keadaan pada hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Fit. Masih Pak, tapi ada kesempatan sedikit menggunakan waktu untuk orang berbahasa Pak. Insya Allah bisa. Tapi Pak siap ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan menyangkut dengan apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar kemarin di kelas ataupun waktu tujuan di kelas. Ini yang pertama dulu Pak. Sebagai pertanyaan pembuka, saya akan dulu menyangkut dengan perasaan Bapak telah melakukan pembelajaran kemarin di kelas. Yang diceritakan sedikit. Alhamdulillah dalam proses belajar mengajar kelas ya kita masih ada masalah. Tentunya walaupun ada
tujuan yang kita capai dalam skala ini tetap ada. Mungkin sebagai contoh, kalau dalam FTP kita sudah kita buat, misalnya kita menggunakan buku paket, tapi yang realnya di lapangan, ya buku paketnya ada, tapi sangat terbatas, dan juga kendala yang kedua, jadi buku-buku itu kadang nggak relevan lagi. Karena kemarin kita yang waktu K13 ya, karena buku yang K13 waktu yang pertama ada, tapi setelah diperbaiki isi atau pembaruan di isinya, kita tidak tersedia lagi. Sehingga inilah yang menjadi kendala. Namun ya itu ada mengatasi masalah tersebut. Ya kepada anak-anak kita suruh download di internet, ya dengan menggunakan internet sama tadi, sehingga kita nggak ada kendala. Jadi salah satu alternatif kita lakukan ya kepada anak-anak suruh bawa HP lah setiap saja. Jadi itu merupakan yang Bapak tersebutkan. Jadi ini masuk ke yang kedua, untuk strategi yang Bapak lakukan di kelas. Bisa diceritakan prosesnya dari awal sampai akhir secara umum beberapa strategi. Iya, yang pertama ya kita sesuai dengan program yang sudah kita buat di FTP, ya, dengan pembahasan yang menyimpang. Iya, karena program tetap kita pada itu kalau masuk kelas tetap pedoman kepada FTP sesuai dengan pokok bahasan yang kemarin itu, yaitu menyangkut dengan budaya politik Indonesia. Ya, dengan salah satu strategi atau metode yang digunakan yaitu dengan ya, metode diskusi dan tanya jawab, dan juga sesuai dengan sasaran daripada paradigma pendidikan kita, yaitu ada hal yang ingin kita capai atau dalam K13 itu disebut dengan ya KI ya, potensi inti ya, jadi yang sasaran pokoknya ya sesuai dengan arahan ya kurikulum, maka itulah yang kita jabarkan ke KI 1, 2, dan 4 kita jabarkan dalam ya tentunya masuk ke dalam KD. Dari KD itu kan kita karena terlalu KD itu kan terlalu besar, terlalu luas ya, materi-materi yang ini kan, maka kita buatlah sebagai guru kita tentunya ada indikator, sehingga yang kita sasaran yang kita ingin kita capai sesuai dengan indikator itu. Maka proses yang kita lakukan di kelas ya sesuai dengan sasaran yang kita ingin capai, yang pertama berdasarkan KI 1, KI 2, dan KI sampai 4. Berarti itu sudah jelas apa yang diukur. Iya, ya jelas. Jadi berdasarkan penjabaran yang terpadir pada akhirnya kita ambil pada tingkat kesimpulan apa yang harus kita ajarkan kan pada indikatornya. Ya indikator itulah yang menjadi sasaran atau implementasi kita di kelas. Jadi dari indikator kemudian lagi menjadi tujuan. Iya. Itu yang diinginkan. Ya, itulah dari tujuan ada kan kalau dulu pada kurikulum KTSP itu kan disebut dengan tujuan umum atau tujuan khusus. Nah, itulah hanya sedikit berbeda. Jadi dari Bapak tidak katakan tadi yang diukur, terus saya lebih detail lagi bagian mana yang Bapak ukur. Ya, yang pertama kalau kita kembali kepada pokok dasar itu paradigma pendidikan Indonesia, itu ada hal yang harus dicapai 4 pada kompetensi itu. Yang pertama K1 itu disebut dengan sikap, ya sikap spiritual ya. Ya, yang kedua sikap sosial. Antara spiritual itu dan sosial, kenapa? Itu kebutuhan pada setiap individu dalam ketika hidup, baik secara personal maupun secara ya bermasyarakat dalam masyarakat. Baik, ya tentunya lihat juga dalam konteks bangsa dan negara. Yang ketiga,
ada itu dalam kompetensi itu yaitu pengetahuan. Ya, pengetahuan. Setelah ada sikap tadi spiritual, ada sikap sosial, baru yang ketiga pengetahuan. Nah, yang keempat, ya pengetahuan inilah yang lebih ya, kita arahkan kepada materi pokok wawasan itu sebagai pengetahuan. Yang terakhir adalah keterampilan. Nah, ini keterampilan ini kan, maka saya katakan itu, kalau istilah saya itu paradigma. Ini konsep yang dibuat oleh para pemegang kepentingan dengan harapan bangsa kita itu untuk memiliki keterampilan setelah dia melewati proses pembelajaran di tingkat masing-masing sekolah. Selesai dia, maka kalau itu 4 indikator itu bisa dicapai, berarti proses pelajaran ada. Nah, Berarti yang Bapak aku itu lengkap. iya, itu semua karena itu memang tuntutan. Ya, tuntutan semua guru, semua bidang studi arahnya ke sana. Berarti itu secara bukan hanya satu dua yang Bapak aku itu secara Iya, secara umum. secara umum. Nah, itu kan nanti Pak masuk kepada KD. KD itu sudah menjabarkan itu materi itu dijabarkan dari berdasarkan KI tadi. Yang terakhir kan indikator, masing-masing setiap pokok bahasan ada sub pokok bahasan, maka dicarilah indikator-indikator. Dari yang Bapak ukur tadi tentu ada tahapan-tahapan langkah-langkah yang Bapak dijelaskan sedikit ya Pak. Terima kasih. Ya, tentunya Mencapai tujuan tadi yang Bapak. ya tentunya dari awal, karena setiap proses baik dari awal kita sudah mempersiapkan sesuai dengan gambaran yang kita sudah buat program di FPP itu, sehingga kita lakukan di kelas. Yang pertama semua guru ya, kita sudah menjadi kebiasaan baik dari tingkat SD maupun sampai juga SMA itu, kalau masuk itu kan memberi salam. Itu kita beri salam. Ya, beri salam, dan juga yang kedua adalah langkah yang kedua itu baca doa. Ya, kenapa kita lakukan hal tersebut? Karena sesuai dengan tuntutan tadi. Ya, itu yang KI 1 itu adalah kompetensi ya spiritual. Jadi kepada anak didik kita coba biasakan atau menanam nilai-nilai spiritual itu adalah dalam ketika proses belajar. Karena kita Islam mengajarkan kepada kita adalah setiap pekerjaan dimulailah dengan baca bismillah atau membaca doa, atau setiap kita ya, masuk atau datang ke tempat orang beri salam. Maka itulah yang kita coba juga menanam kepada anak didik. Itu yang itu menyangkut dengan KI 1. Yang kedua KI 2 yaitu menyangkut dengan sikap sosial. Nah, maka saya mengambil keputusan atau satu kesimpulan dengan menggunakan metode atau strategi dalam proses belajar mengajar itu dengan tanya jawab dan diskusi. Nah, disitulah kita lihat anak-anak kita berikan kebebasan kepada mereka untuk kerjasama. Nah, kerjasama inilah dia bisa berkomunikasi dengan temannya, bisa berkomunikasi dengan gurunya, ya. Dan sehingga nanti gimana mereka ini menjadi sebuah kebiasaan ketika nanti ada masalah memecahkan masalah bersama. Nah, inilah yang kita menanamkan sikap sosial. Yang ketiga itu yang disebut dengan ya, kompetensi inti yang ketiga yaitu pengetahuan. Ya, pengetahuan itu sesuai dengan tidak pokok bahasan yang dianjurkan di dalam baik dalam buku paket apa yang kita ingin sama di situlah aja. Nah, bahwasan kalau kita yang kemarin saya ngajar itu kan pokok bahasan saya itu yaitu budaya politik Indonesia. Jadi bagaimana nanti si anak memahami konsep-konsep, yang pertama konsep politik di Indonesia ataupun pengembangan politik yang ada di Indonesia, sehingga anak-anak memahami apa tanggung jawab, hak dan tanggung jawab mereka di dalam satu konteks, misalnya katakanlah pemilu. Nah,
Nah, disitulah maka peran kita nanti mungkin kita dalam diskusi itu akan ada bagaimana kita coba buat nanti ada kotak-kotak suara, bagaimana memilih siapa yang dipilih. Nah, mungkin nanti bisa sampai di situ. Nanti praktik. Ya praktik. Nah, kemarin saya lihat Bapak sedang belajar mengajar diskusi kelompok, ada melakukan dengan diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian memberikan LKS ya, ataupun LKDD. Ya. Dan seperti yang Bapak jelaskan tadi, Bapak memberikan kebebasan kepada siswa itu untuk memilih cara belajarnya, menggunakan handphone, buku paket. Kalau menggunakan handphone itu menjadi sumber referensi baik di internet maupun di YouTube. Boleh pilih di mana, yang penting sesuai dengan pokok bahasa. Kebebasan. Ya. Jadi istilahnya Bapak sudah melakukan pembelajaran secara diferensiasi. Artinya pembelajaran berpihak kepada siswa. Dan kemudian saya ada juga Bapak menunjukkan portfolio. Iya. Itu yang saya lihat apa yang saya lihat itu yang saya berikan itu aja itu sudah sangat bagus Pak. Ya. Sesuai dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian di terakhir kemarin Bapak sempat menjelaskan justru buat makalah. Iya makalah. Itu produknya, produk. Ya. Itu salah satu hasilnya. Ya. Nah, kita lanjut yang lanjut Pak. Tentu dalam pembelajaran itu ada hal-hal yang tidak diinginkan mungkin kendala. Kira-kira bisa dijabarkan. Ya, kendala sebagaimana mungkin dari awal tadi saya sebutkan, kendala kita pada pakaian itu juga karena mungkin ya sekolah kita juga masih sekolah kecil ya, masih dananya juga terbatas. Namun hal itu bisa kita atasi dengan menggunakan internet. Karena anak-anak, semua anak alhamdulillah memiliki HP. Cuman yang kedua ada kendala juga, tingkat minat belajar pada anak masih sangat rendah. Yang ketiga juga tingkat pemahaman orang tua terhadap tanggung jawabnya terhadap pendidikan juga masih rendah. Berarti itu yang Ya. Nanti kalau misalkan kalau ada rendah itu ada jalan keluar yang lebih. Kira-kira apa yang ingin Bapak tempuh untuk pembelajaran berikutnya? Iya. Kendala yang Bapak sampaikan. Ya tentunya kita sebagai guru sangat bertanggung jawab karena apalagi di daerah 3T ini bukan hanya kita perlu mengajarkan anak-anak tapi juga meningkatkan wawasan orang tua atau masyarakat lingkungan sekolah. Ya kita upayakan misalnya dengan cara yang pertama anak-anak kita berikan motivasi baik ketika kita berhadapan dengan anak di kelas maupun setiap saat ketika kita ada kesempatan sebagai pembina upacara ataupun mungkin kita kalau anak-anak itu ada yang bermasalah, kalau masalah itu juga kita panggil secara kecil. Jadi terus kita bina. Setiap saat kita memberikan support kepada anak-anak. Mungkin juga kepada orang tua dengan mengunjungi orang tua yang berumah ya. Kalau anaknya misalnya udah apakah tidak datang sekolah, kita coba tanya apa masalahnya. Ya itu langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama demi anak-anak, yang kedua juga bagaimana untuk menambah wawasan orang tua terhadap tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak. Nah di situ mungkin ya kita alhamdulillah dengan kita lakukan metode-metode itu, anak-anak kita mungkin ya kemarin nggak datang sekolah, akhirnya esoknya udah datang ya kan, karena ada membuat pendekatan secara personal dengan keluarga. Berarti itu merupakan solusi yang akan Ya udah saya tunjukkan, ya udah bukan akan, tapi udah memang kita lakukan. Berarti itu artinya Bapak sudah melakukan tindak lanjut pembelajaran undang-undang yang Iya. sudah melakukannya. Iya. Saya tidak menyatakan lagi tindak lanjutnya, saya sudah merangkap jawaban solusi tindak lanjut. Nah, ini sebagai jawaban terakhir Pak, mungkin ada yang perlu Pak sampaikan, harapan
apalagi Bapak pernah menjadi instruktur teman-teman di Kanada dulu Pak. Mungkin ada harapan-harapan kepada calon-calon guru, ada baik pada calon guru maupun kepada para guru yang sedang bertugas di apa mungkin ya harapan ataupun motivasi kira-kira pada jabatan ini. Ya, harapan yang pertama, harapan saya sebagai ya, guru sangat bangga untuk menjadi guru. Maka harapan kepada teman-teman yang juga seprofesi dengan saya sebagai guru, dan juga kepada para pemegang yang tentunya kepentingan terhadap pendidikan. Yang pertama, pedulilah kepada guru. Kalau memang sebagai guru, pedulilah terhadap diri sendiri. Karena kenapa saya katakan untuk peduli terhadap diri sendiri? Karena yang maju atau tidak berkembangnya seorang guru itu sangat tergantung pada pribadi. Baru yang kedua, adanya motivasi yang kedua, ada support dari pihak pemegang kepentingan. Ya pemerintah, yang pihak-pihak yang namanya kalau di sekolah itu ada komite sekolah, ya, disitulah peran mereka itu memberi support kepada guru-guru. Ya, misalnya ya, pemerintah dalam mengambil, ada kita dengar ini istilahnya P3K. Nah, bagaimana yang P3K itu diprioritaskan kepada guru-guru yang sudah lama berbakti. Karena saya juga pernah jadi ketua Persatuan Guru Bakti selama 2 periode saya. Jadi sehingga kendala-kendala dan harapan-harapan kawan-kawan guru ini yang masih ya belum dapat kesempatan, ya maka juga kepala sekolah bagaimana cara memberikan ya support kepada mereka, walaupun mungkin ya sekedar materi untuk bantu, tapi yang paling penting bagaimana supportnya jiwanya, memberi ketenangan di lingkungan dia kerja, apa yang dia ngajar diberikan support. Mau dia menambah wawasan. Dan sekarang kalau masalah pengetahuan itu bisa di-download di internet. Apa misalnya kalau saya masalah kurikulum matematika itu memang saya tidak paham, gitu. Sekedar hanya baca-baca di internet. Tapi kan kenapa saya nggak pernah ikut pelatihan itu? Itu mau belajar. Ya tetap belajar secara ya penting itu. Nah, adalah dan juga harapan saya juga kepada teman-teman yang memang bertanya. Kalau ada memang teman-teman kita yang kita anggap memang memiliki potensi atau kompetensinya dalam bidangnya sebagai guru, apa salahnya kita tunggu diskusi saja. Karena setiap kawan ini kita berbeda. Jangan kita selalu menganggap kita sangat hebat. Ya. Sementara teman-teman kita udah mungkin download materi atau mungkin apa ya, nah, selalu baca di internet, sehingga wawasannya lebih luas. Maka kalau kita duduk sharing dengan teman-teman, tentu akan menambah wawasan kita. Jadi itulah harapan saya. Artinya guru jangan hanya posisinya tetap jalan di tempat, tidak mau berkembang, kalau teman-teman juga misalnya kepala sekolah, ya tetap harus bagaimana kepala sekolah terus membaca, ya membaca bagaimana perkembangan zaman, apa yang dibutuhkan oleh sekolah, apa yang dibutuhkan oleh guru, apa yang dibutuhkan oleh murid. Kepala sekolah juga harus menjalankan tuh 8 standar pendidikan nasional. Jangan kepala sekolah kadang-kadang malah ya ada aplikasi, ada kekeluargaan dan sebagainya. Nah, boleh kekeluargaan, tapi dalam konteks kita memang sesuai. Ya, mungkin dari pengalaman saya juga di sekolah, saya pernah sekolah. Itu kalau ada pelatihan bukan pada guru sasaran, tapi yang lain dikirim oleh kepala sekolah. Jadi mungkin itulah harapan-harapan ke depan akan lebih baik, termasuk pada tataran pengambil kebijakan di tingkat yang mungkin provinsi atau di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan sampai pada tingkat sekolah, sehingga proses pencapaian tujuan pendidikan nasional bisa tetap bisa tercapai. Itulah harapan saya.
mungkin barangkali ya, menjadi harapan kita semua. Ya, Pak. Mungkin itu aja. Itu bisa saya tangkap apa yang Pak sampaikan, harapan dari Pak tadi menuntut dengan guru, Pak. Ya, yang sebenarnya memberikan support kepada guru itu dari atas sampai turun ke bawah sampai di kepala sekolah dan pendidikan. Ya. Nah, setelah memberikan support kepada guru-guru yang dari sekolahnya sendiri terutama. Kemudian guru juga harus berperan aktif, tidak hanya duduk diam. Ya. Seperti Pak jelaskan tadi, guru harus mandiri ya. Itu salah satu nilai-nilai guru. Iya. Kemudian Bapak juga menyebutkan tadi pembahasannya berkolaborasi, jadi sharing. Itu menyangkut itu sudah masuk ke peran guru, salah satunya berkolaborasi. Iya. Tapi tidak lengkap, ada nilai dan peran guru itu tercover semuanya. Kemudian harapan Pak ya sudah bagus, sudah sesuai, mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan menjadi manfaat bagi rekan-rekan guru kita yang lain. Nah, terima kasih Pak atas kesempatannya dan apa yang jawaban apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi Bapak, bermanfaat bagi Bapak juga. Kemudian yang terpenting bermanfaat bagi para guru-guru yang mengajar di sekolah baik di tingkat rendah, TK sampai tingkat atas dan tingkat besar. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan dan Ya, yang diberikan. Oke. Saya kembalikan ke Pak Darwis untuk menutup acara wawancara kita. Baik, terima kasih kepada terima kasih kepada Pak Jo sudah melakukan keterangan publik untuk pendampingan individu kita yang kelima. Jadi ini merupakan salah satu tugas bagaimana PBB harus ada salah satu keterampilan, di antaranya itu melakukan diskusi kepada anak-anak di bawah untuk penanganan PBB 5. Dan diharapkan keterampilan seperti ini akan terus berlanjut setelah diskusi Pak Jun sudah menyelesaikan pendidikan. Baik, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Khalid sebagai rekan sejawat daripada Pak Jun yang sudah ikut membantu dalam proses kalau kita katakan melatih keterampilan ya. Jadi ini kita langsung kalau istilahnya tidak teori lagi, tapi langsung kita praktekkan. Jadi inilah bagaimana persepsi yang terjadi antara hidup kita dengan sejawat yang insya Allah nanti ke depan. Ini juga menjadi salah satu media pembelajaran kita guru-guru untuk menggali informasi-informasi itu dari guru-guru, dari rekan sejawat dan dari murid-murid kita yang ada di sekolah. Artinya dengan kegiatan ini kita sendiri juga bisa mengasah kemampuan kita untuk mendapatkan informasi-informasi. Baik, sekian, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gubernur sebagai PBB dan kepada Pak Khalid sebagai rekan sejawat. Kebetulan saya juga banyak maaf. Kemudian kita akan bertemu di tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.